Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu mengunjungi salah satu rumah burung walet yang sudah zong selama lebih dari 2 tahun. Maka dari itu klien tersebut menelpon kami untuk melakukan upaya agar bisa burung walet itu mau menghuni dan bersarang di sana. Maka dari itu jika teman-teman penasaran tentang video kami pada kali ini, mari ikuti perjalanan kami. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu rumah yang akan kita lakukan kegiatan untuk menservis rumah yang sudah zong selama 2 tahun. Inilah rumah budidaya teman-teman. Jadi teman-teman, klien kami ini bernama Pak Tompul. Beliau sudah memiliki rumah budidaya burung walet atau yang disingkat RBW sudah lebih dari 2 tahun. Namun tidak memiliki tanda-tanda adanya burung walet yang mau menginap dan bersarang di sana. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya-tanya sama Pak Tompul. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita sudah sampai di salah satu rumah klien kita yang bernama Pak Tompul ya Pak ya? Ya. Jadi apa nih Pak permasalahan yang Bapak hadapi di rumah budidaya burung waletnya Pak? Ya, tadinya kan ini kandang RBW saya ini kan udah setahun itu difungsikan. Nah, terakhir memang udah ada yang masuk. Ya. Udah itu disurvei lagi ke dalam, itu pada bubar. Pada bubar itu nggak ada lagi itu apanya. Biasanya kan tanda-tandanya dia itu ada, itu kan ada taiknya kan. Ya. Ini taiknya udah pada kering. Nah, akhirnya ya cari-cari kebetulan ada itu Pak ya mungkin dengan Pak Bakri itu ya udah lama kenal, udahlah ditunjukin sama saya. Udah itu ya kami koordinasi dengan Pak dan Pak Bakri ke rumahnya. Akhirnya oke, Pak Bakri datang ke RBW saya, survei ya ada yang diservis sedikit. Ya, ada yang diservis, dibenahi. Udah itu ya dikasihlah parfum tadi. Alhamdulillah udah 6 bulan berjalan ini udah ada tanda-tanda keberhasilan begitu. Baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Pak Tompul tadi, yuk mari kita lakukan kegiatan servisnya. Ya, Rizky mau tanya nih ya. Jadi Rizky kan lewat di luar, lihat rumah ini dari luar kan ya. Rumah ini sangat besar, megah gitu Rizky tengah ya. Tapi pas Rizky cek di dalam sama ya, tiba-tiba isinya zong gitu, nggak ada. Jadi apakah ukuran rumah itu menjadi penentu masuk walet atau tidak ya? Nah, di situ dulu masalahnya. Rumah burung budidaya walet itu tidak harus besar, tidak harus 2, 3, 4 tingkat gitu. Yang penting standarisasi dalam satu rumah burung itu harus benar-benar betul, harus betul untuk secara keseluruhannya. Jadi bukan faktor ukuran satu rumah burung yang bisa membuat banyak burung masuk, tidak. Tapi kalau banyak
muat burung itu benar, tapi kalau banyak masuk belum tentu. Oh, seperti itu ya. Ya. Oke teman-teman, setelah melihat proses menservis RBW Pak Tompul tadi, yuk mari kita tanya jawab bersama Pak Bakri tentang bagaimana cara menangani RBW yang sudah kosong selama kurang lebih 2 tahun ini. Jadi ya, sebelum kita mulai nih, Ya. Rizky mau tanya, RBW ini ayah yang bangun atau bagaimana ya? Punya Pak Tompul tuh ya? Oh, punya Pak Tompul ini enggak. Dari awal ayah memang udah temui kandang ini udah jadi. Cuman pas bapak ini nelpon kita, mungkin dia dapat informasi dari salah seorang teman beliau, dan bapak itu mungkin udah pernah ya bikin kandang sebelumnya, jadi mungkin berhasil, mungkin mereka cerita-cerita, maka terjadi ayah dipanggil ke sini. Oh gitu ya? Iya. Nah, kita lanjut nih ya. Seperti yang dijelaskan Pak Tompul tadi ya, setelah RBW-nya selesai dibangun Ya. dan sudah lebih dari 2 tahun, kenapa tidak kunjung mendapatkan tanda-tanda adanya burung walet yang mau menginap dan bersarang di sana ya? Oh, persoalan di kandang bapak ini sebenarnya kalau kita tengok secara garis besar, kandang ini sebenarnya sungguh sangat bagus, sangat mewah lagi kan. Cuman ada beberapa titik persoalan, mungkin kita anggap itu hanya sepele, tapi ini berakibat fatal. Misalnya contohnya tadi kan ada Rizky lihat Twitter itu terlalu banyak, dan ditambah lagi volumenya terlalu tinggi dan terlalu bising di dalamnya, jadi sehingga burung tidak merasa nyaman. Bukannya dengan banyak Twitter makin banyak burung yang kepanggil ya? Oh enggak bisa gitu Ki. Oh. Kalau terlalu bising, jangankan burung, anak gendang telinga kita aja bisa pecah di dalam itu kan. Oh logis juga ya? Iya. Di samping itu kemarin suhu di dalam itu juga tidak memenuhi standar. Pas saya cek dulu berkisar di antara 32 sampai 30 derajat Celcius yang lantai atas, lantai 3 kan. Lantai 2-nya sekitar 32, lantai bawah sekitar 30. Memangnya berapa biasanya kalau di rumah ayah yang bina ya, rumah binaan ayah? Standar kandang itu kan berkisar di 26 sampai 28 saja, atau 29 masih ditolerir lah, atau di bawah 30 lah. Dan kelembaban misalnya berkisar 90 sampai 95. Tapi kalau sampai 95 ke atas itu terlalu lembab dan bisa membuat efek jamur timbul di papan. Oh gitu. Gitu, itu pula persoalannya kan. Jadi kandang ini memang sebelum Rizky kesini, ayah kan udah ada pernah perbaiki keseluruhannya dulu nih kan. Yang ayah lakukan pertama sekali kemarin pas di awal itu, kalau di Gedung Zong ini sebenarnya banyak pekerjaan Niki. Apa tuh ya? Awalnya kan semua yang ada di dalam ini macam bunyi, aroma itu semua kita hilangkan, dan bunyi kita matikan. Istilahnya kita tutup total dulu rumah ini sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan. Jadi di samping dimatikan total itu, jadi kita pun membenahi yang kekurangan kelemahan di dalam tadi. Itu kenapa harus dimati total kan ya? Yang pastinya burung kan untuk sementara tidak ada responnya, mungkin entah parfumnya yang tidak yang tidak ada daya tariknya, entah suaranya, kita tidak bisa salahkan lah ya, soal itu bukan kita yang bikin dari awalnya. Yang jelasnya kita sekarang kita masukkan parfum baru kita lagi, dan suara inilah hasilnya yang dibilang Pak Tompul tadi. Alhamdulillah mulai ada perkembangan dan kemajuannya kan. Ada beberapa titik kotoran dan ada juga mulai ada sarang, walaupun belum begitu banyak kan. Jadi ya kalau rumah Zong sama rumah walet yang baru dibuat, mana yang lebih mudah ya, ataupun dilakukan servis gitu ya, mana yang lebih mudah ya? Yang ayah sebut tadi di awal kan ada yang bilang lebih senang sebenarnya membangun gedung dari awal. Jadi kita lebih senang untuk mengkar
suatu pekerjaan itu. Di samping itu kita tidak kerja 2 kali Ki. Soalnya ini kan aroma lama itu kita bersihkan, kita semprot dulu semua pakai air buang kan. Setelah itu kita pakai lagi untuk obat untuk penghilang aroma yang tidak disenangi walet tadi. Itu satu. Yang keduanya, macam pengerjaan yang lainnya, entah dinding lagi yang kita bobol, kita tambah lagi sirkulasi udaranya kan. Kalau dari awal kan kita tinggal masang paralon aja langsung jadi. Kalau ini kan membobol lagi kan. Yang itu yang Bapak itu antar lantai pun kita kasih lubang angin di bagian belakangnya. Itu fungsinya apa ya? Biar sirkulasi udara di dalam itu, perputaran udara lebih bagus lagi. Gitu. Jadi tadi kita tengok ya di rumah RBW Pak Kompol nih, ada kayak di bak kolam gitu ya, air banyak gitu. Itu tuh untuk apa tuh ya? Untuk minum walet kan? Bukan, itu kan tujuannya untuk kelembaban tadi lah. Cuman kemarin itu bak itu kan ada bak kemarin kan besar. Iya. Di situ itu yang menimbulkan jamur itu. Kelembaban dia terlalu naik, di samping itu sirkulasi lebih sedikit. Lubang angin ini kecil sedikit. Peralon dipakai dia cuman yang 2 inci setengah paling gitu. Biasa saya pakai kan yang 3 sampai 4 cm. Terus kira itu untuk tempat apa, berenang atau apa, minum walet? Enggak, itu kan untuk pendingin aja, untuk meningkatkan kelembaban namanya tuh Ki. Iya. Oke ya, nih Rizky sering dengar nih ya, sering kali banget dengar nih. Ya. Cerita tentang petani walet nih ya, mereka sering membahas tentang area-area gitu. Itu apa tuh maksudnya tuh ya? Enggak, kalau tentang area itu kan ada yang dibilang dia orang ini daerah lintasan, ini daerah sentral walet, ini daerah pakan, kan gitu kan. Kalau kandang Bapak ini posisinya sebenarnya dilingkung oleh beberapa kandang. Kandang ini udah dikepung kandang orang semua. Cuman beliau membangun kan tidak dari awal dari kita Ki. Jadi kita temui macam gini ya, kita mau tak mau harus kita benahi dan kita bina bagaimana cara untuk memancing burung agar tetap juga datang gitu kan. Gitu. Itulah ya, kalau misalnya nggak berhasil kandang walet nih, kayak ayah bilang dulu di video kemarin ya, bisa dipindah-pindah. Nggak bisa. Kalau mobil bisa kita bawa, kita derek kan. Kalau ini mana bisa lagi. Di derek. Iya. A few moments later. Nah ya, ada nih subscriber kita yang bertanya ya, dari saudara Pak Miftahudin. Beliau bertanya, RBW saya sudah 10 bulan berjalan dan ada sarang 12 biji dan beberapa titik kotoran. Dia bertanya langkah servis kedepannya gimana ya gitu. Kalau ayah biasanya kan langsung pakai parfum yang untuk perangsang walet aja agar bisa berkembang biak lagi kan. Dan setelah itu kita semprot macam hama atau apa, kita tengok keseluruhannya. Dan di samping itu pesan kita sama Bapak itu kan yalah, kondisi di dalam tentu harus sesuai lah dengan prosedur apa yang diingini walet kan. Kondisi suhu, kelembaban yang sesuai ya bilang tadi kan. Itu aja. Tapi ya kalau boleh tahu Rizky ini ya, kalau dalam 10 bulan sudah berjalan RBW-nya dan ada 12 sarang dan beberapa titik kotoran, itu termasuk perkembangan yang cepat atau lambat ya? Kalau untuk 10 bulan 12 sarang sebenarnya boleh dikatakan agak lambat lah ya. Cuman apa sebab akibatnya di sana kita tidak mengetahui. Bisa saja entah kandang dia yang agak panas atau memang di sana koloni burung kurang, kita tidak tahu kan. Yang jelasnya kita kembalikan kepada beliau lah bagaimana posisi keadaan kandang di sekarang di sana kan. Gitu ya. Ya kalau ayah biasanya kan kalau di 10 bulan itu biasa ya macam-macam lah kan. Ada yang ketemu entah
30 sarang atau 50 atau ditambah lagi kotoran-kotoran lain kan, bahkan ada yang di atas 100-200 sarang kan. Dalam 3 bulan ya? Iya. Cepat juga ya. Teman ada juga yang kita temui entah belasan sarang, cuman titik-titik kotoran banyak. Itu ada reaksi tanda burung-burung remaja udah mulai ramai masuk tapi belum membangun sarang gitu. Oh gitu ya. Jadi kesimpulan kita dari kegiatan tadi apa ya? Kesimpulan dari membina rumah Walid Zong ini intinya begini, kita harus membangun rumah burung ini benar-benar kita pelajari dulu titik-titik apakah ini betul-betul sentral Walid atau lokasi lintasan Walid. Soalnya beda-beda cara. Kalau di sini ada daerah pakan, otomatis lebih cepat lagi perkembangannya kan, gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke ya, sebelum videonya ditutup nih ya, berikan dong ya tips-tips bagi petani pemula yang baru terjun ke dunia budidaya burung walet ya. Kalau untuk pemula, saya sarankan kuasai dulu ilmunya. Iya. Jangan buru-buru langsung mau membangun dari mendengar cerita-cerita manis kan. Tapi sebenarnya kita harus pelajari dulu cerita pahit, jangan cerita manis dulu. Cuman cerita manis ini dapat kawan itu sekian kilo itu untuk memotivasi kita boleh. Cuman kita harus ada pegangan. Istilahnya harus kita kuasai dulu ilmu-ilmunya. Kalau kita kurang memahami, macam sekarang kan sudah banyak itu, entah konsultan, entah belajar lewat YouTube atau buku di Gramedia bisa dipelajari itu. Tapi itu kan secara umum. Setiap konsultan atau apa kadang-kadang dia ada mempunyai trik-trik tertentu juga, gitu. Jadi kita harus jeli ya. Iya. Oke. Kalau ayah kan gitu, menjadi disebut sebagai konsultan atau membina satu rumah burung itu sebenarnya ada beban mental sebenarnya Ki. Lebih senang kita membangun rumah Walid kita sendiri. Apabila tidak berhasil, kita hanya memikirkan bagaimana cara perkembangannya, bagaimana lagi solusinya. Kita tidak ada beban mental. Tapi kalau yang punya teman-teman atau klien kita itu menjadi suatu beban mental buat kita. Jadi ayah selaku boleh dikatakan pembina atau konsultan itu kan, ayah lebih cenderung memikirkan bagaimana caranya lebih cepat berkembang biak atau menjadi satu gedung Walid itu. Karena apabila berhasil teman-teman ini itu ada satu tingkat kepuasan batin di diri Ayaki. Satu kebanggaan. Soalnya kita bukan hanya semata untuk mengharapkan honor atau uang dari kawan-kawan kita ini kan. Jadi yang kita utamakan tadi itu, di samping menjalin silaturahmi, setelah itu kawan-kawan ini bisa merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi ini bukan sekedar uang ya? Enggak. Kita tidak hanya fokus ke situ, walaupun memang tidak bisa kita munafik kan. Setiap orang butuh dengan uang, walaupun bagaimanapun udah besarnya atau kayanya seseorang kan, tapi tetap kita tidak utamakan cerita uang. Tapi di sini kita tetap mengutamakan kepuasan seseorang atau klien kita gitu. Jadi gitulah ya, maksudnya tuh cari uang tuh nggak gitu-gitu juga kali gitu ya. Ya. Harus gini gitu. Iya, makanya ayah kan selalu ada juga kan kawan-kawan datang kan, ada beberapa orang kadang kan kalau memang lokasi itu tidak cocok, ayah pasti tetap tolak, nggak mau ayah asal bangunlah, bikinlah, atau bahkan pindahkanlah suatu aset ini ke aset ini, misalnya dari kebun sawit jual kebun sawit bangun Walid. Ayah tidak pernah gitu, ayah tidak mau gitu. Soalnya ini kan betul-betul suatu usaha
yang harus kita pelajari dan kita bina sesuai dengan kemampuan kita, Ki. Karena ini adalah burung liar, dan terakhir kita tidak bisa luput dari yang kita sebut dengan berdoa dan berusaha itu tetap serangkai, dan tetap kita berserah diri kepada Allah, gitu. Iya juga ya, kadang orang terlalu berusaha dan mengejar dunia, tapi dia akhiratnya dia tinggal ya. Itu kita tidak bisa gitu, Ki. Oke ya, baik ya, terima kasih ya. Ya, baik. Oke teman-teman, jadi gini, dalam membudidayakan rumah burung walet itu tidak mudah. Maka dari itu, pilihlah pembina yang sesuai sehingga rumah budidaya teman-teman semuanya tidak zong, apalagi seperti ini. Sudah zong selama 2 tahun. Hanya akan jadikan bangunan tua dan bangunan berhantu jika tidak berhasil. Maka dari itu, rumah burung walet adalah rumah yang tidak akan bisa dipindah-pindahkan jika tidak berhasil. Maka dari itu, kita harus pandai memilih pembina yang baik dan benar, yang bisa mengajarkan kita tentang budidaya burung walet dan tahu bagaimana cara menservisnya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita belajar tentang hal yang baru.